Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrianti dengan NIM 2404040005. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai Kalimantan Barat dan termasuk dalam materi mata kuliah PPKN. Langsung saja saya akan memperkenalkan sejarah atau latar belakang Kalimantan Barat. Berdiri 1 Januari 1957. Dasar hukum UUD 025 tahun 1956. Terletak di bagian barat Pulau Kalimantan atau di antara garis 2 bujur 08 lintang utara serta 3 derajat 05 lintang selatan serta di antara 108 derajat 0 bintang timur dan 114 derajat bintang tengah pada peta bumi. Tanda plat no kendaraan KB, luas wilayah 147.307 km. Bandara udara yang ada di Kalimantan Barat ada Bandara Supadio. Nama resmi Bandara Internasional Supadio, lokasi Jalan Ahmad Yani Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Rute penerbangan domestik Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, dan lain-lain. Pelabuhan laut Pontianak Kapuas. Pelabuhan laut Pontianak terletak di Kalimantan Barat. Rute pelayanan Pontianak, Singapura, dan Kuala Lumpur. Pahlawan yang ada di Kalimantan Barat ada Sultan Muhammad Syafi dan Syarif Abdurrahman dan Gusti Muhammad Hatta. Selanjutnya, pendidikan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama ada Universitas Tanjung Pura atau UNTAD. Universitas Tanjung Pura adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia yang terletak di Pontianak, Kalimantan Barat. Didirikan pada 20 Mei 1963 sebagai swasta. Kemudian menjadi perguruan negeri pada tahun 1965. Yang kedua ada Politeknik Negeri Pontianak, Polnet, Universitas Muhammadiyah Pontianak atau disingkat UM Pontianak, merupakan swasta di kota Pontianak, Indonesia. Lokasi kampus UM Pontianak berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 111, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Yang ketiga ada Universitas Muhammadiyah Pontianak, UMP, Universitas Muhammadiyah Pontianak atau disingkat UMP Pontianak, merupakan universitas swasta di Kota Pontianak, Indonesia. Lokasi kampus UM Pontianak berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, No. 111, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kuliner, makanan khas daerah. Yang pertama ada kangkang. Kangkang adalah salah satu makanan khas daerah Kalimantan Barat. Kangkang banyak ditemukan di daerah Pontianak. Makanan ini banyak diburu oleh wisatawan kuliner yang berkunjung ke Pontianak. Yang kedua ada bubur pedas. Bubur pedas Pontianak adalah makanan khas Kalimantan Barat yang sangat populer. Yang ketiga ada
berenang, bersantai, atau bermain air. Pengunjung juga dapat menikmati matahari terbenam yang spektakuler di sini. Yang ketiga ada Taman Nasional Gunung Palu, merupakan salah satu taman nasional terbesar di Kalimantan Barat. Taman Nasional Gunung Palu menawarkan keindahan alam yang memukau, dikenal karena keanekaragaman hayati yang luar biasa. Taman nasional ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka termasuk orang hutan. Selanjutnya, peninggalan sejarah. Istana Katria. Istana Katria berada di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Istana ini merupakan peninggalan kerajaan Pontianak yang dibangun pada abad ke-18. Selanjutnya, Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman adalah masjid yang sangat terkenal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Pontianak dan masjid pertama yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Museum Negeri Pontianak. Museum Provinsi Kalimantan Barat merupakan museum umum yang dirintis sejak tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui proyek rehabilitasi dan perluasan Museum Kalimantan Barat. Seni dan budaya. Tarian tradisional yang pertama ada tari Ajat Temui Jandai. Tari daerah pertama dari Kalimantan Barat adalah tari Ajat Temui Jandai yang dipopulerkan oleh suku Dayak Iban. Arti tarian ini sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas kedatangan tamu. Tarian ini ditampilkan sebagai hiburan para wisatawan lokal maupun asing. Yang kedua ada tari Ayun Pala. Tari Ayun Pala adalah tari tradisional yang berasal dari suku Dayak Muara. Tarian ini sudah makin jarang ditemui. Yang ketiga ada tari Bopure. Tari khas dari Kalimantan Barat berikutnya adalah tari Bopure. Tari ini mengandung unsur cerita dramatis. Tari ini menceritakan tentang kisah seorang pemuda kelompok suku Dayak Dejongkan jatuh cinta pada seorang gadis dari suku Dayak Kanayatan. Rumah adat. Rumah adat yang pertama ada Rumah Panjae. Rumah Panjae adalah tempat tinggal tradisional khas suku Dayak Iban, yang mana struktur rumahnya didominasi kayu ulin atau belian. Yang kedua ada Rumah Panjang atau Betan. Rumah Panjang adalah tempat utama suku Dayak untuk beraktivitas, belajar, dan melakukan kebijakan tradisional dan pengetahuan asli. Yang ketiga ada Rumah Radagang. Rumah panjang dengan lantai panggung ini adalah hunian khas suku Dayak Kanayan. Rumah radakan disusun dari kayu ulin gelondongan besar sepanjang 300 meter, lebar 10 meter, dan tinggi mencapai 7 meter. Tradisional. Yang pertama ada mandau. Senjata tradisional suku Dayak pada masa lampau dan masih dipertahankan oleh suku Dayak hingga kini. Mandau ini sejenis dengan parang dan berbentuk panjang. Selanjutnya ada talawang. Talawang merupakan tameng atau perisai khas dari suku Dayak yang digunakan untuk melengkapi mandau. Talawang berbentuk persegi panjang yang dibuat meruncing pada bagian atas dan bawahnya. Selanjutnya ada dayung, berasal dari suku Dayak Nganjuk. Senjata tradisional ini hampir sama dengan keris yang dinamakan sebagai dohong. Banyak masyarakat Dayak yang mempercayai senjata tradisional satu ini sebagai senjata tertua milik suku Dayak Nganjuk. Selanjutnya lagu daerah. Lagu daerah yang ada di Kalimantan Barat ada Cik Cik Periuk, Aek Kapuas, Alok Galing, Kapal Belong, Ikanang, Rantua, Masjid Jamu, dan
Daramunang. Selanjutnya, suku yang ada di Kalimantan Barat ada suku Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Daerah Kalimantan Barat dihuni oleh penduduk asli Dayak dan aneka ragam suku bangsa. Suku bangsa dominan besar yaitu Melayu dan Tionghoa yang melebihi 90% penduduk Kalimantan Barat. Selanjutnya, bahasa daerah Kalimantan Barat yaitu Bakatik, Bukan, Kayaan, Galik, Melayu, Punan, Tribun. Pakaian adat yang ada di Kalimantan Barat ada pakaian adat Kimbaba, pakaian adat untuk pria dari suku Dayak yang berbentuk rompi dan terbuat dari serat kayu angkuro. Kimbaba dihiasi dengan motif khas Dayak seperti burung enggang dan biasanya dipadukan dengan senjata mandau dan perisai. Selanjutnya ada pakaian adat Kimbebe. Pakaian adat untuk perempuan yang cara pembuatan dan bahannya sama dengan Kimbaba, tetapi disematkan sebagai baju sehingga lebih tertutup. Selanjutnya ada bungkureng, pakaian adat dari suku Melayu yang mirip dengan baju bungkureng Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi memiliki corak yang berbeda. Bungkureng terbuat dari kain satin dengan benang warna keemasan. Selanjutnya, sumber daya alam. Yang pertama, hasil bumi. Ada padi. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah penghasil beras terpilih di Indonesia. Pada tahun 2022, produksi padi di Kalimantan Barat mencapai 731.226 ton GKG. Selanjutnya ada durian. Durian adalah salah satu hasil bumi yang menjadi potensi pengembangan ekonomi di Kalimantan Barat. Durian Kalbar memiliki beragam keunggulan. Selanjutnya ada kelapa sawit. Kalimantan Barat merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Selanjutnya hasil tambang yang ada di Kalimantan Barat. Yang pertama ada bauksit. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diperkirakan memiliki sumber daya bauksit terbesar. Yang kedua ada emas, dan yang ketiga ada batu bara. Tak hanya menghasilkan bauksit, Kalimantan Barat juga memiliki cadangan intan, aluminium, nikel, biji besi, hingga emas. Wilayah yang dikenal dengan 1000 sungai ini pun menyimpan 62,1% dari total potensi cadangan dan sumber daya batu bara, sehingga dijuluki sebagai daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Karakteristik masyarakat di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi yang kaya akan budaya, sejarah, dan keragaman etnis. Sebagai wilayah yang dihuni oleh berbagai suku bangsa, masyarakat Kalimantan Barat memiliki karakter yang sangat khas yang tercermin dalam kehidupan sosial, kebudayaan, serta interaksi antar kelompok. Karakter masyarakat Kalimantan Barat bisa dibilang sangat menarik, terutama dalam hal keberagaman, toleransi, gotong royong, dan kedekatannya dengan alam. Masyarakatnya terbentuk dari berbagai pengaruh budaya yang berbeda. Julukan Kalimantan Barat dijuluki sebagai Provinsi 1000 Sungai. Julukan ini sesuai dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki banyak sungai besar dan kecil yang dapat dilayari. Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.